Di sebuah pagi yang ramai, suara klakson mobil mewah memecah keramaian pasar. Dari balik kaca gelap sebuah SUV hitam, turun seorang perempuan muda dengan pakaian serba mahal dan wajah angkuh. Tanpa peduli sekeliling, ia melangkah cepat, lalu dengan kasar mendorong gerobak oncom tua yang menghalangi jalannya. Oncom-oncom itu berjatuhan ke aspal, berserakan bersama harga diri seorang nenek renta yang mencarinya dari peluh dan doa. Ibu-ibu seperti ini bikin jijik kota ini, katanya sambil berlalu, disambut tawa teman-temannya. Tapi tak ada yang tahu, hidup bisa berubah secepat embusan angin. Ketika semua hartanya sirna, nama baik keluarganya tercoreng, dan ia sendiri jatuh pingsan di pasar karena lapar, justru tangan yang dulu ia hina datang menolongnya. Perempuan tua penjual oncom itulah yang menggendongnya, merawatnya, dan tanpa sebutir pun dendam, ia berkata, "Kalau kamu sudah tahu rasanya jatuh, nak, berarti kamu siap untuk belajar bangkit." Kisah ini bukan hanya tentang karma, bukan hanya tentang kekayaan yang bisa hilang. Ini adalah tentang bagaimana hati manusia bisa berubah. Tentang bagaimana sebuah gerobak oncom mengajarkan arti kemanusiaan lebih dalam dari semua pelajaran di bangku sekolah. Sebelum kamu lanjut ke cerita ini, jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Aca Bercerita terus hadir dengan kisah-kisah menyentuh hati. Karena ini bukan sekadar cerita, ini adalah perjalanan batin dari seorang wanita yang akhirnya menyadari. Keangkuhan tidak pernah membuat kita tinggi, justru kerendahan hatilah yang mengangkat kita lebih mulia. Pagi itu masih muda, dan udara di sekitar pasar Cijantung belum tercemar sepenuhnya oleh asap kendaraan. Trotoar sempit mulai dipadati oleh pedagang kecil, lalu lalang pembeli, dan denting suara logam dari gerobak-gerobak dagangan. Di antara semuanya, seorang wanita tua melangkah perlahan, mendorong gerobak kecil yang menjadi sumber nafkahnya selama bertahun-tahun. Bu Inem, perempuan dengan tubuh renta dan wajah penuh keriput, mengenakan kebaya pudar dan kain batik lusuh. Rambutnya yang digelung rapi tampak dibalut oleh uban yang mencuat tak beraturan. Di atas gerobaknya, wajan besar mengepul dengan oncom goreng panas, resep turun-temurun yang tak pernah ia ubah, walau dunia di sekelilingnya terus berubah tanpa kompromi. Aroma gurih dan asin itu membaur di udara, menyelinap ke lorong-lorong pasar dan membangkitkan rasa lapar siapapun yang melewatinya. Bertahun-tahun ia hidup seperti ini, menyusuri jalanan pagi, menjajakan oncom yang ia buat sendiri sebelum fajar menyingsing. Uang yang terkumpul tak banyak, tapi cukup untuk menyambung hidup dan menyekolahkan cucunya, Raka, anak lelaki kecil yang menjadi satu-satunya alasan Bu Inem bertahan sejak kematian orang tuanya dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Namun hari itu, rutinitas yang biasa dijalani dengan tabah berubah menjadi pengalaman pahit. Saat ia hendak menyeberangi jalan menuju deretan kios, suara klakson yang tajam dan panjang memecah pagi. Sebuah SUV hitam mengerem keras hanya beberapa langkah dari gerobaknya. Dari dalam mobil, keluar seorang wanita muda dengan tampilan mencolok, berkacamata hitam besar, high heels mengkilat, dan tas bermerek menggantung di lengan kanan. Dengan gerakan cepat dan nada tinggi, ia melontarkan amarah yang membuat tubuh Bu Inem gemetar. Dalam sekejap, gerobak didorong kasar, dan beberapa potong oncom jatuh berserakan ke aspal, terinjak ban mobil yang lalu melaju pergi meninggalkan udara yang tegang. Orang-orang mulai menoleh, beberapa bersimpati, sebagian menggelengkan kepala. Tapi situasi kembali seperti biasa setelah itu, seolah-olah penderitaan kecil itu hanyalah gangguan sejenak dalam rutinitas mereka. Bu Inem tetap berdiri di sana. Tangannya gemetar saat mengumpulkan sisa dagangan. Matanya menyimpan perih yang tak sempat ditumpahkan. Ia tak banyak berkata, hanya menarik napas panjang dan kembali mendorong gerobaknya yang kini basah oleh air dan debu jalanan. Siang harinya, ia pulang lebih awal dari biasanya. Dagangannya tak habis, dan langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Rumah kontrakan sempit yang ia tinggali terasa lebih sunyi saat ia masuk, meletakkan gerobak di sisi tembok dan duduk di depan bambu tanpa kata. Raka menghampirinya, bertanya seperti biasa dengan polosnya. Tapi Bu Inem hanya menjawab seadanya, memilih menyimpan cerita pagi tadi. Ada rasa sesak yang tak ingin ia bagi kepada cucu kecilnya itu. Namun ia tahu, di dalam dirinya, ada kemarahan dan luka yang terbungkus sabar. Di tempat lain,
Di pusat kota yang gemerlap, wanita muda bernama Vina, anak tunggal dari pengusaha properti ternama, tertawa keras di tengah sahabat-sahabatnya. Apa yang terjadi pagi tadi ia ceritakan seperti lelucon. Ia bangga bisa mengajarkan pelajaran kepada apa yang ia sebut sebagai pengganggu jalanan. Mereka menyebut dirinya Queen, menyemangati sikap arogannya dengan tawa dan pujian kosong. Namun tak jauh dari meja pertemuan mereka, ibunya, Bu Laksmi, mendengar sebagian dari percakapan itu. Dan dalam diam, ia mengingat kembali masa lalu mereka yang jauh dari kemewahan. Dulu, ia sendiri pernah menjadi penjual nasi uduk di pinggir jalan, menggendong Vina kecil sambil menawarkan makanan kepada buruh bangunan dan tukang becak. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Bu Laksmi mencoba berbicara. Tapi Vina menghindar, menepis semua dengan sikap masa bodoh. Baginya, masa lalu bukan hal yang penting, apalagi untuk diingat. Malam itu, di teras rumah kontrakannya, Bu Inem menatap langit. Tidak dengan amarah, tapi dengan doa yang perlahan mengalir dari hatinya yang sabar. Ia tahu dunia tak selalu adil. Tapi ia percaya, jika seseorang menyakitinya tanpa sebab, tugasnya bukan membalas, melainkan mendoakan agar hati yang keras itu suatu hari bisa melembut. Dan di bawah langit yang diam, angin malam berhembus membawa aroma oncom terakhir yang belum sempat terjual. Bersama aroma itu, mungkin doa Bu Inem pun ikut terbawa, menuju seseorang yang sedang tenggelam dalam kesombongan, tanpa tahu bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Pagi di rumah megah milik keluarga Hartono Wijaya dimulai bukan dengan aroma masakan hangat, melainkan bau parfum mahal yang memenuhi ruang ganti pribadi. Vina berdiri di depan cermin setinggi tubuh, mengamati pantulan dirinya dengan mata kritis namun puas. Segalanya tampak sempurna. Dari lipstik yang serasi dengan warna dressnya, hingga sepatu hak tinggi yang bersinar di bawah lampu kristal. Dinding-dinding rumah dibalut marmer dingin, lemari penuh dengan tas dan gaun mahal dari kota-kota besar dunia. Namun semua itu kini hanya menjadi latar dari rutinitas yang ia jalani tanpa banyak rasa. Hari itu, seperti biasanya, ia keluar dari rumah dengan mobil sport berdesain futuristik, menuju lounge eksklusif di kawasan Pasifik 8. Di sana, Vina duduk bersama teman-temannya, lingkaran sosial yang berisi tawa keras dan keluhan atas hal-hal remeh. Cuaca terlalu panas saat liburan, pembantu baru yang salah menyetrika kemeja, atau delai pesanan barang impor. Di tengah mereka, Vina menjadi pusat perhatian, dipuja bukan karena kebaikan, tetapi karena status. Dalam tawa yang mereka bagi, terselip kesombongan yang tajam. Mereka mengenang kejadian pagi sebelumnya, ketika Vina mendorong gerobak seorang penjual oncom tua di tengah jalan. Alih-alih menyesal, Vina justru menjadikan peristiwa itu sebagai lelucon. Ia bangga dengan keberaniannya, merasa tak tersentuh oleh konsekuensi apapun. Namun di kejauhan, seseorang memperhatikan. Ibunya, Bu Laksmi, hadir tanpa disadari, mendengar bagian dari cerita yang membuat hatinya tercekat. Ia ingat betul, dulu, saat Hartono belum menjadi apa-apa, ia sendiri pernah berjualan di pinggir jalan. Ia tahu, dari sudut pandang orang seperti Vina, kemiskinan hanya gangguan. Tapi baginya, itu adalah bagian dari perjuangan hidup yang harus dihargai. Di mobil, Bu Laksmi mencoba menyampaikan nasihat. Tapi Vina, tenggelam dalam kesadaran palsu tentang kekuasaan dan nama besar ayahnya, menepis semua kekhawatiran dengan enteng. Baginya, hidup sudah mapan, dan ancaman seperti karma hanyalah mitos bagi mereka yang lemah. Namun malam datang membawa kabar buruk. Di ruang tamu yang luas tapi kini terasa sunyi, televisi menampilkan berita yang tak diharapkan. Perusahaan ayah Vina sedang diaudit atas dugaan proyek fiktif. Laporan keuangan mulai disisir, dan segala aset bergerak cepat menjadi sorotan hukum. Ekspresi wajah Bu Laksmi berubah. Bukan panik, tapi pasrah dengan kecemasan yang ia simpan diam-diam selama bertahun-tahun. Vina yang semula menepis semua dengan tawa, kini mulai goyah. Ia mencoba memverifikasi berita itu di ponselnya, namun yang ia temukan hanyalah komentar-komentar tajam netizen. Namanya disebut-sebut, bukan lagi sebagai sosialita, tapi sebagai simbol arogansi yang mewakili keluarga penguasa yang mulai runtuh.
Beberapa hari kemudian, perubahan itu benar-benar datang. Kartu kreditnya ditolak saat hendak membeli tas. Mobil-mobil mewah mulai ditarik. Pelayan-pelayan pergi. Rumah yang dulu menjadi simbol kekuasaan, kini digembok atas nama penyitaan. Dalam waktu singkat, Vina dan ibunya pindah ke rumah kontrakan kecil milik saudara jauh. Sederhana, pengap, tanpa pendingin ruangan. Hari-hari selanjutnya menjadi ujian yang perlahan mengikis lapisan kesombongan yang selama ini melekat erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Vina naik angkot, berdesakan dengan para ibu yang membawa belanjaan. Tak ada yang mengenalnya, dan jikapun ada, yang mereka lihat hanyalah seorang perempuan yang sama seperti lainnya. Biasa, bahkan nyaris tak terlihat. Dalam satu perjalanan, ia disindir oleh penumpang lain karena menempati ruang terlalu banyak. Ia hanya diam, tidak lagi punya kekuatan untuk membalas. Semua kemarahan yang dulu ia gunakan untuk menjatuhkan orang lain, kini berbalik menjadi luka yang ia telan sendiri. Di tengah perjalanan itu, matanya tak sengaja menangkap sosok yang sangat ia kenal, seorang wanita tua dengan kebaya lusuh, berdiri di belakang gerobak oncom yang mengepul hangat. Senyumnya masih sama, meski tangannya tampak mulai gemetar. Itu Bu Inem. Perempuan yang pernah ia hina, dorong, dan rendahkan di depan orang banyak. Vina refleks menunduk, mempercepat langkah, menghindari tatapan siapapun. Tapi perasaan bersalah tak bisa ia usir. Bayangan oncom yang berserakan di jalan kembali menghantui. Tatapan orang-orang, wajah gemetar Bu Inem, dan suara hatinya sendiri menjadi beban yang perlahan menenggelamkannya dalam keheningan. Malam itu, di rumah kontrakan yang sempit dan lembab, Vina duduk di pojokan kamar, memeluk lutut, menghindari tatapan ibunya. Dunia yang dulu begitu akrab, kini terasa asing. Tak ada panggilan telepon dari teman-teman. Tak ada undangan pesta. Yang tersisa hanyalah sepi, dan suara pikirannya sendiri yang terus bertanya, kemana harga diri yang dulu ia banggakan? Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia mengaku pada ibunya bahwa ia takut. Takut bukan karena kehilangan uang, tapi karena mungkin ia kehilangan dirinya sendiri. Langit kelabu menggantung di atas rumah kontrakan kecil yang kini menjadi tempat tinggal Vina dan ibunya. Hujan belum turun, tapi hawa lembab dan angin yang tak menentu membuat suasana terasa lebih berat dari biasanya. Rumah itu sempit dan berisik oleh suara jalan raya. 2 kamar bersekat tipis, dapur yang nyaris tak cukup untuk 2 orang, dan kipas angin tua yang berdengung setiap kali dinyalakan menjadi bagian dari kenyataan baru yang belum sepenuhnya diterima oleh Vina. Pagi itu, ia duduk di depan sepiring nasi dengan potongan tempe goreng. Tangannya memegang sendok, namun tidak benar-benar makan. Tatapannya kosong, lelah, dan asing terhadap dirinya sendiri. Ia tak lagi mengenakan busana mahal atau lipstik merah muda. Yang tersisa hanya hoodie kelabu, rambut diikat seadanya, dan mata yang tampak lebih tua dari usianya. Ibunya mencoba bersikap tenang, meski jelas ada kegelisahan di raut wajahnya. Ayah Vina masih belum bisa dihubungi. Nomor ponselnya tak aktif, dan kabar terakhir dari pengacara menyebutkan bahwa penyelidikan tengah berlangsung intensif. Aset-aset dibekukan. Nama keluarga mereka berubah dari simbol kehormatan menjadi headline buruk di media nasional. Vina mulai merasakan bagaimana setiap langkahnya di dunia luar tak lagi ringan. Ia pergi ke pasar mengenakan masker kain, berharap tak dikenali. Tapi bukan wajahnya yang jadi masalah, melainkan kenyataan bahwa ia kini harus menghitung uang receh sebelum membeli sayur. Ia berdiri cukup lama di depan lapak, mencoba menakar harga tomat dan bawang. Dahulu, waktu seolah tak pernah cukup karena terlalu sibuk memilih gaya. Kini, waktu berjalan lambat di bawah tekanan kebutuhan yang sangat nyata. Orang-orang di pasar tidak mengenal siapa dia dulu, dan mungkin itu lebih menyakitkan daripada jika mereka mengenalinya. Ia tak lagi menjadi anak Hartono Wijaya, melainkan hanya perempuan muda biasa dengan plastik belanja di tangan, berdiri di tengah pasar tradisional yang bau dan becek. Saat seseorang tanpa sengaja menabraknya dan menyuruhnya menyingkir, ia hanya bisa menunduk, tak punya kekuatan untuk menjawab. Ia mulai merasakan perih yang dulu tak ia mengerti. Saat tubuhnya terdorong dan langkahnya menjadi goyah,
Ia teringat pada kejadian di jalan raya, saat ia sendiri mendorong seseorang yang jauh lebih tua, jauh lebih lemah. Kini, posisi itu terbalik, dan tak ada seorang pun yang memberinya ruang untuk menjelaskan atau sekadar dimengerti. Hujan turun deras malam itu. Air merembes dari atap rumah yang bocor. Vina dan ibunya sibuk memindahkan ember dan baskom untuk menampung tetesan. Lelah dan kepanikan bercampur dalam gerakan mereka yang terburu. Kamar mereka basah. Tikar tempat tidur terangkat. Pakaian tergantung dalam keadaan setengah kering. Vina merasa tubuhnya lelah. Bukan hanya oleh pekerjaan fisik, tapi oleh benturan emosi yang tak bisa ia luapkan. Dan seperti tubuhnya ikut memprotes segalanya, ia tumbang. Tubuhnya limbung dan jatuh di lantai yang basah. Dalam kesadaran yang memudar, ia melihat ibunya berteriak panik. Lalu gelap. Ketika ia membuka mata, dunia terasa asing. Bukan rumah mewahnya, bukan rumah kontrakan yang sempit, tapi sebuah ruangan sederhana, berdinding kayu, dengan aroma makanan kampung yang lembut menusuk hidung. Suara anak-anak terdengar samar. Cahaya yang masuk dari jendela tidak menyilaukan, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa ia tidak sendirian. Sosok seorang wanita tua duduk di tepi ranjang. Rambutnya digelung rapi, wajahnya dihiasi keriput, dan senyumnya begitu familiar, walau saat itu terasa tak nyata. Ia mengenali wanita itu. Di dalam benaknya, wajah itu pernah tergambar penuh amarah dan hinaan. Kini, wajah yang sama menyambutnya dengan kasih sayang yang tak bisa dijelaskan. Vina tak bisa berkata banyak, tapi ketika ia sadar siapa yang merawatnya, tubuhnya gemetar. Rasa malu dan bersalah menyeruak seperti gelombang yang tak terbendung. Itu Bu Inem, wanita yang dulu ia hina, ia dorong, ia rendahkan. Dan sekarang, justru tangan wanita tua itulah yang menyeka keringat di dahinya, yang menyelamatkannya saat dunia membalik arah. Ia ingin berbicara, meminta maaf, menjelaskan diri, tapi suara di dadanya tertahan. Ia hanya menangis. Bukan tangis keras, tapi tangis yang lahir dari luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Bu Inem tidak bertanya, tidak menghakimi. Ia hanya duduk di sisi ranjang. Tangannya menggenggam tangan Vina dengan lembut. Tidak ada kata-kata sakti, tidak ada nasihat panjang. Hanya keheningan yang mengandung penerimaan. Dan dalam diam itulah, Vina tahu, ia baru saja menerima kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Pagi di panti asuhan milik Bu Inem tak dimulai dengan kebisingan, melainkan dengan dentingan sendok pada wajan dan aroma oncom goreng yang perlahan memenuhi dapur sederhana. Di antara uap panas dan minyak yang mendesis, berdirilah dua perempuan dari dunia yang sangat berbeda. Bu Inem, dengan sabar mengaduk adonan, dan Vina, yang kini tak lagi mengenakan pakaian mahal, tapi celemek lusuh dan rambut diikat seadanya. Dulu, Vina adalah lambang kemewahan, berdiri di tengah ruang kaca dengan cahaya sorot dari merek ternama. Kini, ia berdiri di dapur sempit, tangannya basah oleh bumbu dan kepulan asap, tapi wajahnya justru terlihat lebih ringan dari biasanya. Ia mulai memahami bahwa pekerjaan tangan, meski sederhana, memberi makna lebih besar dibanding penghargaan kosong dari pujian sosial. Hari-hari di panti tidak mudah. Ia harus belajar membagi ruang dengan anak-anak, ikut mengatur makanan, membantu mencuci baju, dan mengurus kebutuhan sehari-hari. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, Vina menemukan keutuhan yang tak pernah ia rasakan di rumahnya yang megah. Ada kehangatan dalam senyum anak-anak panti, ada rasa dibutuhkan dalam setiap pelukan kecil dan tawa riang saat ia membaca buku untuk mereka. Setiap pagi, Vina ikut mengantar anak-anak sekolah, bukan dengan mobil pribadi berpendingin udara, melainkan dengan mobil panti yang ringkih, bangkunya berderit dan jendelanya macet. Namun di dalam kendaraan itu, ia duduk di antara tawa-tawa polos yang tak memedulikan masa lalu siapapun. Ia bukan lagi anak orang kaya yang jatuh miskin, melainkan Kak Vina yang selalu diharapkan datang. Waktu berlalu, dan Vina mulai mencintai rutinitas barunya. Ia mulai menata pembukuan sederhana untuk panti, mendata keperluan dapur, bahkan belajar membuat rencana anggaran. Ketekunannya tidak lagi datang dari ambisi,
tapi dari rasa tanggung jawab yang tumbuh seiring kedekatannya dengan tempat itu. Namun dunia luar tak selamanya lupa. Di suatu sore, saat ia membantu Bu Inem menjual oncom ke pasar, seseorang dari masa lalu muncul. Meli, sahabat lamanya, berdiri di antara keramaian dengan raut tercengang. Mereka bertukar pandang sejenak, dan dalam tatapan itu, tersimpan dua kenyataan yang kontras, masa lalu yang glamor, dan masa kini yang bersahaja. Meli tak berkata banyak, tapi sorot matanya mencerminkan penilaian. Dulu, penilaian seperti itu bisa membuat Vina marah atau malu. Kini tidak lagi. Ia hanya tersenyum, dan kembali melayani pembeli dengan tenang. Ia tidak menjelaskan siapa dirinya sekarang. Karena kini, ia tak lagi hidup untuk menjelaskan, melainkan untuk menjalani. Dari pengalaman itu, sebuah ide mulai tumbuh di benaknya. Ia ingin membalas kebaikan Bu Inem bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan sesuatu yang lebih berkelanjutan. Maka ia mulai merancang sebuah usaha kecil, menjual oncom dalam kemasan, dipasarkan melalui media sosial. Nama yang ia pilih sederhana namun syarat makna, Oncom Bahagia. Karena dari oncom sederhana itu, lahirlah kebahagiaan baru bagi dirinya. Dengan izin Bu Inem, ia memulai semuanya dari nol. Ia mencetak label, membuat akun Instagram, memotret oncom di meja kayu dengan pencahayaan alami. Tak ada tim marketing, tak ada fotografer profesional. Hanya kejujuran, cerita, dan usaha. Kejujuran itu ternyata menyentuh hati banyak orang. Postingan sederhana dengan narasi personal mulai dibagikan. Makanan yang dulu hanya dianggap kampung, kini menjadi simbol perjuangan. Sejumlah pembeli datang bukan hanya karena rasa, tapi karena kisah di balik produk itu. Vina bahkan mendapat tawaran wawancara dari televisi lokal. Bukan sebagai mantan sosialita, tapi sebagai perempuan yang mengubah hidupnya melalui kejujuran dan kerja keras. Ia terkejut, tapi juga bersyukur. Kini, jika dunia melihatnya, itu karena dirinya yang baru, bukan topeng yang dulu ia pakai. Malam itu, di kamar kecil yang hanya diterangi lampu 5 watt, ia duduk di depan cermin sederhana. Wajah yang memandang balik bukan lagi wajah gadis metropolis yang licin oleh makeup mahal. Di sana ada pantulan seseorang yang pernah jatuh, dalam, menyakitkan, dan memalukan, tapi berhasil berdiri lagi. Bukan karena kekayaan, tapi karena keberanian menerima kesalahan. Bu Inem masuk, membawa segelas teh hangat. Tak banyak kata diucap, tapi kehadirannya menjadi peneguh bahwa perubahan Vina bukan mimpi sesaat. Ia telah melewati fase terluka, dan kini sedang memasuki fase memberi. Besoknya, ketika ia mengantarkan pesanan oncom ke kawasan pusat kota, ia berjalan dengan langkah ringan. Baju polos, wajah bersih, dan senyum tulus menjadi identitas barunya. Seorang pelanggan berkata bahwa rasa oncom itu mengingatkannya pada masakan neneknya di kampung. Vina hanya membalas dengan kalimat singkat, tapi penuh arti, bahwa oncom ini membawa lebih dari sekadar rasa. Ia membawa perjalanan. Dan hari itu, di tengah keramaian kota, Vina merasa pulang. Bukan ke rumah mewah, tapi ke tempat di mana ia bisa menjadi manusia seutuhnya. Matahari pagi menyinari halaman kecil panti asuhan milik Bu Inem. Udara terasa berbeda hari itu. Tidak hanya karena langit yang cerah tanpa awan, tapi karena semangat baru yang menggema di antara anak-anak, para relawan, dan warga desa yang berdatangan perlahan. Sebuah spanduk sederhana terpasang di pagar bambu, peresmian usaha sosial, Oncom Bahagia. Meja-meja kayu berjejer rapi, dihiasi anyaman daun pisang dan pot kecil bunga rumput liar. Di atasnya, oncom goreng dalam kemasan tersusun apik, hasil kerja tangan bersama, hasil cinta yang lahir dari luka dan keberanian untuk berubah. Vina berdiri di samping Bu Inem. Ia tak lagi mengenakan pakaian mahal, tapi kebaya putih bersih dan celana panjang sederhana. Wajahnya tenang, sorot matanya mantap. Di hadapan para tamu yang datang, ia menceritakan perjalanannya bukan sebagai kisah sedih, tapi sebagai pelajaran tentang arti kehilangan dan pencarian jati diri. Bukan kemiskinan yang paling menakutkan, katanya dalam hati, tapi kesombongan yang membutakan manusia dari rasa syukur.
Ia tak menyebutkan semua yang telah terjadi, tapi cukup bagi orang-orang untuk memahami bahwa ia pernah jatuh, sangat dalam, dan kini berdiri di tempat yang berbeda, lebih rendah secara materi, namun lebih tinggi secara makna. Setelah acara, Vina duduk di bawah pohon mangga tua bersama Bu Inem dan Raka. Di antara aroma tanah yang baru disiram dan suara tawa anak-anak, ia merasa damai. Dunia yang dulu ia kejar, gemerlap pesta, popularitas semu, nama besar, semuanya kini terasa jauh dan tak penting lagi. Ia menemukan rumah bukan di bangunan megah, tapi dalam pelukan orang-orang sederhana yang menerimanya tanpa syarat. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Usaha kecil mereka mulai dikenal. Pesanan datang dari kota, bahkan dari luar daerah. Vina sibuk mengelola produksi, menata keuangan, menjawab pesan pelanggan. Tapi di sela semua kesibukan itu, ia tak pernah lupa mencuci piring bersama anak-anak, menyapu halaman, atau mengantar pesanan dengan motor tua pinjaman. Hingga suatu hari, ia menerima telepon dari seseorang yang dulu dekat dengannya. Melly, sahabat lama yang kini bersuara pelan dan canggung. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil. Melly tak lagi seperti dulu. Riasannya tipis, tasnya sederhana, dan matanya menyimpan kekhawatiran yang Vina kenali. Melly juga mengalami kejatuhan. Ayahnya bangkrut. Keluarganya tercerai. Dunia yang dulu mereka banggakan ternyata tidak sekuat yang mereka kira. Namun, di antara percakapan itu, tidak ada celaan, tidak ada dendam. Hanya keheningan yang dipenuhi kesadaran bahwa hidup bisa memukul siapa saja, kapan saja. Vina memberi pelukan hangat sebelum berpisah. Tak lagi sebagai teman geng, tapi sebagai sesama manusia yang akhirnya mengerti bagaimana rasanya jatuh dan bangkit. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang ayahnya muncul kembali. Hartono Wijaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus penggelapan dana. Vina membaca berita itu dengan tenang. Tak ada air mata, tak ada ledakan emosi. Ia tahu hari ini akan datang. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana ia menanggapi. Malam itu, di beranda panti, ia menulis surat untuk sang ayah. Bukan surat penuh kemarahan, tapi surat pengakuan. Bahwa ia pernah sombong. Pernah kehilangan arah, tapi ia telah menemukan jalannya kembali, melalui tangan orang yang pernah ia sakiti, melalui oncom yang dulu ia hinakan. Ia berjanji akan menunggu ayahnya pulang. Bukan di rumah megah yang dulu, tapi di tempat ini, tempat yang membuatnya menjadi manusia. Pagi berikutnya, ia berjalan ke pasar seperti biasa. Warga menyapanya dengan senyum tulus. Seorang ibu menepuk bahunya, menyodorkan uang 1.000 untuk tambahan sambal. Seorang tukang parkir bersiul kecil, memuji rasa oncom minggu lalu. Dunia kecil itu kini menjadi tempat di mana Vina dihargai bukan karena kekayaan, tapi karena kebaikannya. Di depan toko sayur, seorang nenek menyenggol lengannya secara tak sengaja. Vina tersenyum dan memegang tangan wanita itu agar tak jatuh. Dulu, hal kecil seperti ini bisa membuatnya marah. Kini, justru mengajarkannya arti sabar dan rendah hati. Ketika ia kembali ke panti, Bu Inem sudah duduk di teras, menunggu. Vina duduk di sampingnya. Di antara mereka tak ada kata-kata. Tapi kehangatan itu nyata, seperti pelita yang tak pernah padam. Bu Inem memandang Vina lama, lalu berucap lirih, "Ibu gak pernah menyesal nolong kamu." Dan Vina tahu, itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah pengakuan, penerimaan, dan restu. Di langit sore, awan bergeser pelan, membuka ruang bagi cahaya matahari terakhir hari itu. Vina menatapnya dalam-dalam. Dulu, ia merasa takut akan masa depan. Kini, ia menyambutnya, apapun bentuknya. Karena ia percaya, karma bukan hanya tentang pembalasan, tapi tentang pintu yang terbuka bagi siapa saja yang mau berubah. Dan ia, Vina, adalah bukti bahwa setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua.